Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Kok lemes banget belum sarapan ya? Sekali lagi Shalom. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya seminggu ini sudah berlalu. Dalam setiap tahun kehidupan kita, kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang Tuhan jadikan baik adanya. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami mau menaikkan setiap doa kami, sembah kami, puji kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Kami mau buka hati kami dan kami mau luaskan roh Allah bekerja dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, nyatakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
percaya Tuhan, Engkau yang penuh kuasa mengatasi segala hal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Yesus, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima pujian, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Ajar kami memberikan hati kami, memberikan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan, sebab Kau layak, oh, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Amin, amin. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami, dan kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, bersukacita pada pagi hari ini, amin.
Walaupun pakai masker bisa berikan senyumnya ya, kanan kiri depan belakangnya. Ya, walaupun tertutup mulutnya tapi bisa terpancar dari matanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita di tempat ini sudah menerima kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, kita bisa menjadi berkat. Haleluya, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kita pasti senang bukan? Kita pasti senang. Saya mau lihat muka-muka yang berbahagia di hadapan Tuhan ketika kita terima kuasa daripada Tuhan, ketika kita terima kemenangan daripada Tuhan, kita pancarkan untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih semangat, dengan lebih sukacita. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Kami mau berlari terus mengejar hadirat-Mu sehingga kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu
Bapak Ibu Saudara sekalian menyorakkan haleluya 3 kali dalam hitungan ketiga ya. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau naikkan, kusorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan amin. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa sama. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Dengan percaya nyatakan saudara, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yesus, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus, mari angkat tangan nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa sama. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita yang hebat. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, terima kasih untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang memberikan Tuhan. Kami boleh memberikan dengan kerelaan hati kami. Dan biarlah semuanya ini kami berikan karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ
Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau siapkan hati kita untuk terima dan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan setiap kita. Biarlah kita boleh memberikan sepenuhnya tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita boleh mampu menghadapi setiap tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan, di hadapan segala keangkuhan kami hilang. Ku
Biar namamu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, hati Tuhan disenangkan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biar firman-Mu itu tertanam di setiap hati kami. Biar Engkau memberikan kami telinga-telinga seorang murid yang mau mendengar, hati-hati seorang hamba yang mau menerima. Biar firman-Mu tertanam menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, saya bersyukur kepercayaan Tuhan lewat Bapak Gembala, Ibu Gembala tempat ini, seluruh majelis jemaat. Terima kasih untuk kepercayaan pada saya. Untuk pagi hari ini saya menjadi hamba firman, memberitakan firman Tuhan, membawa kabar baik buat kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya siapkan dengan tema tentang persiapan, Saudara. Nah, tentang persiapan ini saya mau sedikit cerita, ada sedikit kesaksian, Saudara. Ketika saya minggu lalu dikabari ada info tentang saya akan melayani di tempat ini, Saudara. Saya langsung, karena kebiasaan saya setiap kali ada kesempatan untuk melayani Tuhan, saya harus siapkan jauh-jauh hari, saya harus berdoa, bergumul bersama-sama dengan Tuhan, mencari apa kira-kira suara Tuhan yang mau Tuhan siapkan untuk menjadi berkat buat umat-umat Tuhan. Dan ketika saya bersiap-siap, Saudara, saya mendapat tema ini, persiapan, Saudara. Namun apa yang terjadi ketika saya membawa tema persiapan ini, saya sudah mulai baca-baca, Saudara, saya mulai gali-gali lagi. Beberapa hari yang lalu, Saudara, anak saya yang bungsu itu tiba-tiba, Saudara, dia muntah-muntah, dia diare, sakit luar biasa, Saudara, sampai akhirnya saya dan istri memutuskan untuk bawa ke IGD, Saudara. Waktu itu dia sampai pucat, sudah seperti kertas, sudah tidak bisa gerak, Saudara. Saya takut jangan sampai anak ini dehidrasi, kami bawa ke rumah sakit, Saudara. Dan puji Tuhan, waktu sampai ke sana dibilang sama rumah sakit hampir dehidrasi tapi tidak apa-apa. Jadi sudah dikasih obat, sampai sekarang masih sementara pemulihan, Saudara. Dan setelah itu akhirnya saya beberapa hari itu tidak bisa bersiap-siap, Saudara. Dan besoknya apa yang terjadi? Anak saya yang tua, anak saya yang sulung, Saudara. Sama, Saudara, tiba-tiba, waduh, apa yang terjadi ini, Saudara? Saya langsung berpikir, ini ada salah makan, ada apa? Tapi kok cuma 2 anak ini? Besoknya anak saya yang satunya sama lagi, Saudara, penyakit yang sama. Besoknya lagi saya pikir sudah aman, 2 hari ini berturut-turut, ya sudah aman. Hari berikutnya apa yang terjadi? Saya yang kena, Saudara. Begitu saya kena, besoknya istri saya yang kena, Saudara. Dan sudah beberapa hari ini saya biasanya itu saya sudah beberapa hari jauh sebelum itu saya sudah siapkan, Saudara. Dan akhirnya saya tidak siap-siap, Saudara, karena terjadi berentetan setiap malam saya tidak tidur, harus jaga anak-anak gonta-ganti sama istri saya karena bolak-balik, Saudara. Tetapi semakin terjadi hal seperti itu semakin saya kuat. Berarti memang tema yang saya bawakan tentang persiapan, bahwa umat-umat Tuhan kita harus selalu siap dalam Tuhan. Dan mari tidak berlambatan waktu, Saudara. Saya ingin kita sama-sama baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Walaupun istri saya dan anak-anak mungkin tidak tahu kalau bisa mereka hari ini ke sekolah minggu, tetapi kayaknya mungkin tidak bisa, Saudara, masih dalam keadaan sakit. Tapi saya percaya kuasa kegelapan tidak mampu menahan ketika berkat Tuhan mau disampaikan. Persiapan, Saudara, 1 Samuel 17 ayat 40, sudah ada di depan. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, Saudara, saya percaya semua kita di sini tahu cerita tentang Daud dan Goliat, bagaimana peperangan bangsa Israel melawan orang Filistin, tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, Saudara. Nah, tapi di sini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Daud mengambil 5 batu, dan kita tahu 1 batu itu masuk di kepalanya Goliat nanti, Saudara, untuk mengalahkan Goliat. Daud mengambil 5 batu di sungai. Nah, tentang kenapa Daud harus mengambil 5 batu di sungai ini, Saudara? Dalam pelajaran-pelajaran, dalam tafsiran Alkitab ada beberapa tafsiran, ada multi tafsir, Saudara.
ada macam-macam. Kalau kami dulu waktu zaman-zaman sekolah, itu ada namanya pelajaran numerologi, saudara, tentang angka-angka, tentang apa arti 5, arti macam-macam, saudara. Jadi ada banyak-banyak tafsiran, saudara. Tapi ada 2 tafsiran besar yang sering orang ambil. Yang pertama, Daud itu ambil 5 batu karena dia persiapan, saudara. Jadi satu kata yang saya mau simpulkan, persiapan, saudara. Dia persiapan kalau meleset pun dia masih punya cadangan. Jadi dia punya persiapan. Itu tafsiran pertama, saudara. Nah, ada tafsiran yang kedua mengatakan Daud ini dia sangat yakin akan pertolongan Tuhan. Dia yakin cukup 1 batu saja sudah bisa mengalahkan Goliat. Tetapi saudara, di zaman itu kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 21 ayat 16 sampai 22, juga di dalam 1 Tawarik 20 ayat 4 sampai 8, itu kalau saudara perhatikan sebenarnya di zaman-zaman itu Goliat itu bukan cuma 1, saudara. Ada 4 Goliat lain lagi. Jadi totalnya itu 5 raksasa di zaman itu yang tercatat dalam Alkitab. Walaupun waktu zaman itu, waktu yang menantang orang Israel itu 1 orang bernama Goliat dia maju. Nah, Daud mengambil 5 batu ini persiapan untuk 4 yang lain, saudara. Itu tafsiran yang kedua, saudara. Kalau saudara baca itu ada macam-macam, ada yang namanya Yisbi Benob, ada yang namanya Saf atau Sipai, ada yang disebut namanya Lahmi, bahkan ada yang tidak disebut namanya, tapi dikatakan dia punya jari tangan 6, punya jari kaki 6, saudara. Raksasa-raksasa yang luar biasa. Nah, kalau saudara mau tanya ke saya sendiri, saya berpendapat dengan yang kedua ini, saudara. Saya yakin Daud ini pengalamannya sebenarnya banyak sekali dengan Tuhan. Dia yakin, saudara, dengan 1 saja dia mampu mengalahkan, saudara. Tetapi kita sudah tidak usah bahas tentang mana sih yang sebenarnya, kenapa Daud harus ambil 5. Tetapi ada 1 garis kesimpulan yang sama, yaitu Daud mempunyai persiapan. Sekali lagi sesuai temanya, Daud mempunyai persiapan. Nah, terus apa yang terjadi, saudara? Saudara sudah tahu ceritanya ini, saya cuma ringkas aja sekilas lewat. Ketika Daud mengalahkan Goliat itu, dia membawa nama Tuhan Allah barisan orang Israel yang hidup, saudara. Dia mengalahkan Goliat hanya dengan 1 batu masuk ke dahinya Goliat. Maka Goliat dikalahkan, saudara. Nah, saudara, ada 1 hal menarik lagi yang kalau kita perhatikan kelihatannya, kalau kita cuma baca sekilas gitu ya oke lah. Sudah luar biasa ya, Daud cuma kalahkan dengan 1 batu, Goliatnya tumbang, saudara. Tapi kalau saudara baca baik-baik ini, saudara, batu Daud ini dikatakan apa? Tepat mengenai dahi Goliat. Kena di kepalanya Goliat. Padahal kalau saudara baca pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan apa di situ, saudara? Ketika Goliat maju, dia pakai baju perang yang lengkap loh, saudara-saudara. Dia pakai di situ dikatakan pada ayat yang kelima disatakan Goliat ini menggunakan ketopong tembaga di kepalanya, saudara. Nah, kalau saudara berbicara ketopong ini, orang-orang perang ini lengkap loh, saudara. Tutupnya itu biasanya sampai di hidung. Taruh kata nak tutup sampai di hidung itu sampai batas kepala ini, batas alis ini ditutup semua, saudara. Bahkan dikatakan dia memakaikan baju sirah yang bersisik. Lengkap semua, sampai kakinya tertutup tembaga semua, saudara. Namun, apa yang terjadi, saudara tahu? Batunya Daud kena di mana, saudara? Kena di dahinya. Nah, ini yang luar biasa. Apakah waktu Goliat bertarung dengan Daud, dia buka dulu helmnya itu, saudara? Ketopongnya itu? Enggak, saudara. Bagaimana caranya? Pagi ini saya sudah mau bilang kepada saudara, sudah kita tidak usah pikirkan bagaimana caranya kok bisa batu itu masuk ke kepalanya Goliat, saudara. Yang pasti itu namanya mujizatnya Tuhan. Caranya gimana sudah kita tidak usah pusing. Tetapi yang saya mau angkat sekali lagi pagi hari ini, Daud punya persiapan. Ketika orang benar maju dengan persiapan ke medan perang, maka apa yang terjadi selanjutnya? Kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana batu itu masuk sudah bukan urusannya kita, itu sudah urusannya Tuhan, sudah. Bagaimana kita maju dalam peperangan rohani kita, apapun yang terjadi depan kita, bukan urusan kita. Yang penting urusannya kita pagi hari ini saya katakan, biar kita semua yang ada pagi ini punya persiapan dalam Tuhan. Haleluya. Tidak usah pusing pikir bagaimana caranya. Biar Tuhan yang bertindak, tapi Tuhan mau lihat, Tuhan senang dengan orang-orang yang punya persiapan. Selanjutnya, saudara, saya ingin bawakan kisah-kisah, saya cuma mau flashback pagi, cuma kisah-kisah ringkas-ringkas aja, karena pagi hari ini saya ingin menguatkan kepada kita semua tentang bagaimana persiapan itu penting sebagai orang percaya, saudara. Kita semua ini dipersiapkan, saudara datang beribadah tempat ini, kita dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya Tuhan, saudara, untuk akhir nanti.
Lebih daripada itu kita dipersiapkan dengan firman menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya saudara datang, tidak salah saudara datang beribadah tempat ini, karena saudara dipersiapkan, saudara diisi dengan firman, hati saudara punya sukacita, damai sejahtera, itu menjadi bekal buat kita. Nah saudara, ada beberapa kisah lagi tentang bagaimana orang mengalami mujizat, orang mengalami pertolongan, orang mengalami kemenangan, karena ada persiapan saudara. Ada kisah lain lagi, Gideon saudara, kisah Gideon, peperangan melawan bangsa Midian. Nah, saudara tahu ini tuh kisah Gideon ini bagaimana ketika mereka maju dengan orang yang banyak, tapi jumlahnya mereka kecil, musuhnya mereka itu lebih banyak lagi. Tetapi di saat itu Tuhan bilang ke Gideon, Gideon terlalu banyak orangmu, kurangi lagi. Sisanya berapa saudara? 300 orang. 300 ini mau melawan kalau salah 150.000 orang kalau salah. Melawan 300 orang ini saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan bertindak, Tuhan bilang, jangan, kalau terlalu banyak kalian nanti kalian jadi sombong, nanti kalian bilang, aduh ini karena kita, ini bukan karena Tuhan. Tuhan bilang cukup, sudah, pilih, Tuhan saring, tinggal 300 saudara. Nah, apa yang terjadi dengan 300 orang ini saudara? Bagaimana caranya Tuhan bertindak? Kalau saudara, saya percaya saudara tahu kisah Gideon ini, saya baca satu ayat saja saudara. Ketika mereka mau menyerang orang Midian ini saudara, kita baca dalam Hakim-Hakim 7 ayat 16 saudara. Ada banyak ayat pagi hari ini tapi enggak apa-apa, saya tahu di depan juga ada banyak ini, ada bisa saudara lihat. Dan juga ini karena cerita-cerita yang saudara sebenarnya sudah tahu semuanya, cuman mau mengingatkan untuk menguatkan kita saudara. Hakim-Hakim 7 ayat 16, dikatakan apa di situ? Gideon melakukan apa? Sesudah itu, dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala, buyung kosong, dan sulu di dalam buyung itu. Nah saudara, mereka maju, mereka punya persiapan. Persiapannya apa? Sangkakala, buyung kosong, dengan sulu. Nah, kalau orang perang biasanya saudara bawa apa sih? Bawa pedang, bawa busur, bawa panah, bawa tombak. Perlengkapannya macam-macam saudara. Tetapi saat ini kok aneh persiapannya yang disiapkan. Disiapkannya di situ ada sangkakala, buyung kosong, dan sulu saudara. Waktu itu tidak bawa apa-apa, waktu itu hanya Gideon yang bawa pedang saudara. Mereka tidak bawa apa-apa, sementara lawannya mereka banyak sekali. Luar biasa lawannya, banyak sekali. Mereka tidak bisa melawan ini saudara. Tapi aneh caranya Tuhan, cuma disuruh bawa ini saudara. Nah apa yang terjadi saudara, kalau saudara baca terus kisah ini, ketika mereka taat, ketika mereka melakukan persiapan ini, bukannya 300 orang ini mundur, tapi mereka maju aja, ikut saja. Ketaatannya mereka dilihat dengan persiapan, mereka bawa sesuai apa yang Gideon suruh. Mereka bawa itu. Apa yang terjadi saudara? Tuhan bertindak. Kacau balau musuhnya, mati semua saudara. Dan matinya bagaimana? Saling bunuh mereka, mereka sama mereka saling bunuh apa segala macam saudara. Saling pedang sama pedang, saling berlawanan, mati semua musuhnya, bahkan yang lari semua saudara. Nah, bukan dengan pedang saudara, cuma dengan sangkakala buyung kosong. Jadi hal ini kelihatannya tidak mungkin. Sekarang pertanyaan hampir sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya yang Daud saudara. Bagaimana sih caranya ini? Nah ini saudara saya bilang, ini Tuhan yang bertindak. Mujizat Tuhan terjadi, kita sudah tak usah pusing bagaimana caranya. Kayak anak sekolah saudara nyanyi lagu-lagu anak sekolah minggu semangat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Itu masih bisa dijawab di firman Tuhan ada tulis. Mereka lewat, lautnya terbelah saudara. Tetapi yang kayak gini-gini sudah tidak dicatat saudara. Di sini kita percaya saja apapun. Kalau yang penting Tuhan suruh kita melakukan persiapan, maju saja Tuhan yang bertindak. Asal kita taat dan melakukan persiapan yang Tuhan suruh. Amin. Tuhan yang bertindak. Kembali kita lihat, tapi apa yang terjadi? Ada persiapan. Membawa sesuatu saudara. Ada persiapan, tidak sembarang-sembarang aja maju modal nekat saudara, tapi ada persiapan. Luar biasa, kita sudah lihat kisah Daud, kita sudah lihat kisah Gideon. Selanjutnya saudara, ada banyak kisah saudara, saya ingin angkat contoh-contoh. Di perjanjian baru, ada kisah apa lagi saudara? Tentang darah yang pintar dan yang bodoh. Tentang bagaimana mereka saudara bisa lihat itu dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ketika mereka mau menantikan mempelai pria saudara, ada 5 darah yang pintar dan 5 darah yang bodoh. Kita tidak usah baca keseluruhannya saudara,
Tetapi ringkas saja kisahnya di sini, mereka sama-sama membawa pelita, mereka sama-sama punya pelita yang menyala, tetapi bedanya yang 5 yang pintar ini punya persiapan, yang 5 lainnya enggak punya. 5 ini punya persiapan, mereka punya persiapan minyak, saudara. Jadi ketika minyak mereka habis, ketika mereka dalam kegelapan, yang 5 ini punya persiapan sehingga pelita mereka tetap menyala. Sama-sama 5 ini punya persiapan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya 5 ini yang masuk. Sekali lagi kisah ini tentang apa, saudara? Persiapan. Betapa luar biasanya ternyata Alkitab ini mencatat tentang bagaimana Tuhan kita bekerja melalui persiapan-persiapan kita juga, bukan hanya sekedar saja kita percaya, saudara, tapi harus ada persiapan-persiapan. Sama-sama mereka tertidur, saudara, dikatakan mereka tertidur. Nanti ketika tiba-tiba dengar suara orang, mereka terbangun, tetapi apa yang terjadi? Minyak yang 5 habis, yang 5 punya persiapan, aman. Nah, sekali lagi, 3 kisah, berbeda-beda kisahnya, tetapi kita ambil garis yang sama, persiapan. Harus siap, saudara, punya persiapan. Nah, apalagi saudara kisah, ini terakhir. Kisah di dalam persiapan, tentang persiapan ini. Mungkin enggak tertulis jelas tentang persiapan, tapi saya ingin angkat tentang kisah apa, saudara? Kisah tentang 5 roti dan 2 ikan, saudara. Tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara kalau baca kisah ini, bagaimana orang-orang ini sudah lapar, murid-murid Yesus sudah bilang, sudah Yesus suruh mereka pulang aja, suruh mereka pulang. Tapi Yesus bilang, jangan, kamu harus kasih makan mereka. Nah, ketika mereka ini bingung, sampai ada muridnya Yesus bilang, ini mau kasih makan 200 dinar aja enggak cukup ini, mau kasih makan orang segini banyaknya ini, gimana Tuhan? Akhirnya murid-murid cari, lah kok tiba-tiba Andreasnya maju, Tuhan, ini Tuhan. Ada anak kecil, bahwa saudara bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 9, saudara. Yohanes 6 ayat 9. Ada anak kecil, saudara, anak kecil loh. Dari sekian banyak orang itu cuma ada anak kecil yang bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi orang dewasa enggak bawa apa-apa, anak ini ya, saya percaya mungkin juga ini dibawakan bekal sama orang tuanya mungkin ya. 5 jelai dan 2 ikan. Saudara, anak kecil bawa 5 roti jelai dan 2 ikan, ini luar biasa loh, saudara. Karena sekilas kita berpikir ya, mungkin rotinya mungkin kayak roti sari roti, mungkin kayak roti handayani, roti macam-macam, saudara, roti tawarnya cilik-cilik gitu. Tapi kalau saudara mau lihat kebiasaannya orang Yahudi, kebiasaannya mereka orang Israel itu, rotinya mereka itu roti tak beragi, saudara. Dan kalau bilang 5 roti ini, berarti roti ini besar-besar, anak kecil bawa 5 roti besar, minimal itu dia harus taruh di belakangnya dukung atau mungkin ditenteng, berat loh saudara itu. 5 roti dan 2 ikan, dan ikannya juga dibawa 2, saudara, anak kecil ini. Waktu saya dan istri, puji Tuhan, diberikan kesempatan untuk ziarah ke sana, saudara, lihat. Awalnya saya pengen coba gimana sih rotinya orang Israel ini, tapi akhirnya saudara sayanya jadi istilahnya, enggak kolus saudara ya, mau makan, soalnya rotinya itu bundar-bundar besar. Terus saya lihat, loh kok orang-orang ini bawa rotinya, maaf saudara, dijepit, dikelek, dibawa-bawa gitu. Cuma dibungkus pakai kertas gitu. Siapa mau makan, saudara? Pas lihat, aduh, mau makan gimana ini? Yaudah enggak jadi. Makan aja roti di hotel, saudara. Karena lihat seperti itu, saudara. Nah, anak kecil ini, orang dewasa aja bawanya itu, saudara bisa bayangkan, jepit, saudara. Anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan itu sudah jumlah yang besar untuk seorang anak kecil sebenarnya, saudara. Walaupun jumlah ini kecil untuk 5.000 laki-laki, belum dihitung yang lain. Tapi saudara, sekali lagi, dari persiapan seorang anak kecil ini, mujizat besar terjadi. Amin. Karena ada persiapan anak kecil ini, menjadi berkat besar bagi banyak orang yang hadir pada saat itu. Saudara, saya ingin tarik kesimpulan pada pagi hari ini. Dari semua kisah yang ada, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia mampu melakukan mujizat apapun yang terjadi, Tuhan bisa lakukan apapun, saudara. Tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepemikiran kita, kita tidak terpikirkan apa yang Tuhan bisa buat, Tuhan bisa bikin, saudara. Tetapi yang luar biasa di sini, saudara, Tuhan bekerja selalu lewat pribadi-pribadi yang punya persiapan. Nah, pertanyaan saya pagi hari ini kepada saudara-saudara semua, sudahkah kita punya persiapan? Sudahkah kita punya senjata? Sudahkah kita punya amunisi untuk menyerang musuh kita, saudara? Maksudnya menyerang musuh ini apa sih? Memangnya kita mau pergi berperang? Bukan itu, saudara. Tapi selama kita hidup di dunia ini, selama saudara dan saya bernafas, hidup kita ini peperangan, saudara.
Hidup kita ini punya masalah, saudara. Orang yang tidak punya masalah kalau sudah mati sudah tidak punya masalah. Itu pun dia nanti punya masalah di akhirat nanti, saudara. Dia harus melihat apakah dia hidup selama hidup benar atau harus mengalami penghakiman, saudara. Tetapi selama kita hidup kita punya masalah. Apalagi sebagai orang benar, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita punya peperangan. Baik peperangan jasmani dengan masalah kita maupun peperangan rohani, saudara. Nah, pertanyaannya sekali lagi, sudahkah kita punya persiapan? Sudahkah saudara dan saya punya senjata dan amunisi untuk menyerang musuh? Saudara, Tuhan bekerja dalam mujizat. Namun yang kita pelajari pagi hari ini, ternyata mujizat itu terjadi lewat pribadi-pribadi yang apa, saudara? Yang siap. Pribadi-pribadi yang punya persiapan. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, aduh Tuhan, kalau memang gitu bagaimana saya harus siap sih? Bagaimana menjadi pribadi yang siap, saudara? Nah, untuk menjadi pribadi yang siap ini, Alkitab ini dari awal sampai, makanya Alkitab ini buku yang luar biasa, saudara. Buku Alkitab ini adalah buku perjalanan, saudara. Saudara baca dari awal sampai akhir ini, walaupun banyak yang tidak tersingkap, saudara, tidak tersurat secara jelas, tetapi saudara berdoa, dan saudara baca berulang-ulang, akan banyak yang Tuhan singkapkan yang luar biasa, yang di luar pengetahuan kita, saudara. Bagaimana sih menjadi pribadi yang siap? Banyak cara untuk menjadi pribadi yang siap menurut Alkitab. Tetapi ada kesimpulan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17, bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang siap? Perlengkapan apa sih yang kita punya, yang kita harus punya untuk menjadi pribadi yang siap? Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Catatan saya sini agak. Nah, ini saudara, dikatakan apa, saudara? Ayat 10 katakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Persiapannya pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan apa? Kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Berarti saya percaya saudara ada di tempat ini karena saudara mau kuat di dalam Tuhan. Saudara mau cari kekuatan kuasa-Nya. Selain kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, biarlah kekuatan kuasa Tuhan itu tercurah bagi kita semua. Haleluya. Nah, saudara, selanjutnya apa saudara dikatakan? Ini saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini persiapannya, saudara. Persiapannya. Jadi rangkumannya untuk kita persiapan perang ada di sini, saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 apa berkata? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita sebagai orang percaya, saudara, perangnya kita ini ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu supaya kita jauh dari Tuhan, saudara. Karena itu kita harus punya persiapan, kita harus punya perlengkapan. Nah, itu apa perlengkapannya? Mulai dari ayat 13, saudara lihat. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ayat 14 saya langsung lompat saja. Jadi apa, saudara? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Nah, selanjutnya apa, saudara? Dan berbaju sirahkan keadilan. Apa sih kebenaran dan keadilan ini? Kebenaran itu apa? Dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran buat kita semua. Jadi pertama apa? Biar kita berikat pinggangkan kebenaran. Kita punya firman dalam hidup ini. Kita punya keadilan-keadilan Tuhan dalam hidup ini. Kita menjadi orang percaya itu bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, saudara. Tetapi biar benar-benar ada kebenaran Allah yang mengikat kita, yang ada di dalam kita, saudara. Selanjutnya apa? Dikatakan ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, kita harus rela memberitakan Injil. Saudara mungkin saat ini bilang, loh, itu kan tugasnya para pendeta-pendeta, tugasnya hamba-hamba Tuhan. Saudara, untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini, dikatakan apa? Injil damai sejahtera. Injil itu adalah kabar baik. Untuk saudara memberitakan Injil damai sejahtera ini, tidak perlu saudara harus di jalan-jalan tiba-tiba saudara buka Alkitab, langsung bilang, saudara, sini, kumpul, baca ini, di dalam ini tertulis ini. Bisa-bisa saudara diusir orang, ditapok, saudara. Tetapi caranya untuk kita memberitakan Injil damai sejahtera, kita menunjukkan damai sejahtera Allah lewat kehidupan kita, saudara. Kabar baik itu lewat kehidupan saya dan saudara. Kita rela untuk pergi kemana saja,
kita menjadi saksi, saudara. Lewat kehidupan kita, tidak perlu kita mau bicara banyak, saudara. Tetapi lewat perbuatan kita setiap hari, ini menjadi perlengkapan kita, persiapan kita untuk terus ada di dalam Tuhan. Selanjutnya apa, saudara? Ayat 16 berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah ini saudara, iman. Kita harus persiapan mempunyai iman. Saudara datang beribadah seperti pagi hari ini, saudara mau lebih ditingkatkan lagi imanmu, lebih ditingkatkan lagi percayamu kepada Tuhan. Itu yang menjadi perisai. Ketika masalah datang, itu yang menjadi tameng yang akan menutup, yang akan menjaga saudara supaya saudara tidak diserang, saudara. Perisai iman penting sekali. Ketika ada keraguan dalam hidupmu, ketika ada masalah dalam hidupmu, dengan iman kau berkata, Tuhan pasti memampukan saya. Tuhan pasti mampu membuat saya keluar dari masalah. Tuhan pasti menjawab doa-doa saya. Itu iman, saudara. Kita harus, sekali lagi berkata apa? Harus mempunyai perisai iman. Karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api, panah api dari si jahat. Nah, selanjutnya saudara, ayat 17 berkata apa? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong untuk menutupi kepala kita ini, dan juga pedang untuk menyerang. Itu apa dikatakan apa saudara? Keselamatan dan pedang. Keselamatan, ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, ketopong keselamatan pedang roh artinya apa saudara? Untuk kita selamat, ketopong kepala kita ini, dan apa yang mau kita serang semua itu saudara, harus dengan roh, harus ada Roh Kudus. Pikiran kita, kepala kita ini harus penuh dengan keselamatan dari Tuhan sudah menjadi milik kita, tapi juga apa saudara? Biar Roh Kudus itu menguasai pikiran kita saudara. Bahkan juga pedang roh. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, dikatakan apa saudara? Lidah ini seperti senjata manusia saudara. Lidah ini bisa membunuh orang lain. Oleh karena itu biarlah dari lidah kita ini saudara, yang keluar, lidah yang pedang ini saudara, yang keluar adalah perkataan-perkataan roh. Artinya apa? Perkataan-perkataan firman. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Dan apapun yang kita lakukan semua saudara, biar benar-benar saya dan saudara diperlengkapi seperti rangkuman yang sudah ada dalam firman Tuhan ini saudara. Bagaimana kita menjadi pribadi yang siap? Saudara bisa baca tadi Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Lengkap saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki, perlengkapan persiapan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita. Luar biasa saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau menguatkan saudara, saya mau saudara mengangkat iman kita pagi hari ini saudara, bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen saudara, ternyata bukan hanya sekedar saja saudara. Saya hanya mengingat, saya tahu saudara mungkin dalam hatimu engkau tahu ini, tapi mungkin engkau lupa, ataupun ada yang tidak tahu. Saya mau beritahu pagi hari ini, hidup kita ini saudara bukan hanya biasa-biasa saja. Saudara bukan hanya sekedar ya sudah, yang penting saya sudah datang beribadah, terserah Tuhan mau lakukan apa Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan, terserah apa yang mau jadi. Bukan hanya seperti itu saudara. Tetapi kita harus siap. Ada persiapan-persiapan dalam hidup kita. Selanjutnya, apa yang mau Tuhan lakukan, terserah Tuhan deh. Mujizat Tuhan terjadi, terserah Tuhan mau bikin bagaimana. Saudara kalau mau baca mujizat-mujizat Tuhan sini, macam-macam saudara. Makanya jangan sampai kita kadang-kadang terbawa oleh karena Tuhan tolong yang lain. Seperti lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Benar, orang lain ditolong, saya juga. Tapi jangan sampai kadang-kadang kita ini kayak terobsesi, oh dia ditolong Tuhan caranya seperti ini loh. Saya juga mau ditolong seperti itu. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, saudara, caranya Tuhan mujizat setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang Tuhan harus meludah di tanah, campur tanah itu, taruh di mata. Ada Tuhan hanya berfirman, ada Tuhan hanya suruh pergi, langsung pergi tiba-tiba sembuh. Ada kisah yang orang kusta harus celupkan diri 7 kali dulu, susah-susah bersusah payah. Ada yang gampang sekali. Macam-macam caranya Tuhan. Jadi kita jangan pakai patokan gimana Tuhan memberkati orang lain, saya juga harus seperti itu. Tetapi kita harus percaya bahwa mujizat Allah terjadi untuk setiap orang percaya. Amin. Mujizat Tuhan terjadi bagaimanapun caranya. Kita tidak usah pusing gimana caranya, itu caranya Tuhan sudah, terserah Tuhan deh. Tuhan mau bikin apapun terserah Tuhan gimana caranya, bukan secara pikiran kita. Tetapi yang Tuhan mau lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya dan saudara punya persiapan dalam hidup kita. Kita punya firman, kita punya Roh Kudus. Kita mau terus di dalam Tuhan.
Kita mau apa? Melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Maka percayalah mujizat Tuhan terjadi. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita sudah mau selesai firman Tuhan ini. Akhirnya saudara, saya ingin katakan sekali lagi, saya ingin katakan kepada saudara, kita percaya itu baik saudara. Percaya itu baik. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan, itu baik. Kita berharap penuh kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan, itu baik. Tetapi pertanyaan pagi hari ini, sudahkah kita siap untuk mengalami kemenangan itu? Sudahkah kita siap untuk mengalami mujizat Tuhan itu? Adakah persiapan dalam hidup kita? Atau hanya sekedar saja selama ini kita cuma seperti orang Kristen biasa-biasa saja. Datang ke ibadah pun, datang ke gereja pun sudah syukur saudara. Jangan sampai seperti itu. Pagi hari ini kita sudah lihat contoh-contoh. Saya rasa contoh-contohnya walaupun cuma beberapa, sudah sangat cukup untuk memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan bekerja kepada orang-orang yang punya persiapan. Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi kepada orang-orang yang siap menerima mujizat. Tuhan bekerja bukan kepada orang yang malas-malasan, saudara. Tuhan bekerja kepada orang yang mau bekerja bersama dengan Tuhan. Gimana caranya Tuhan, bukan urusannya kita. Rancangannya Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Percaya itu, saudara. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Mungkin dalam musim hidupmu saat ini engkau mengalami masalah yang besar. Mungkin saudara bertanya-tanya, kapan sih mujizat Tuhan ini mau terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin saudara sudah punya persiapan. Mungkin juga ada beberapa yang belum punya persiapan. Tetapi bagi saudara yang sudah punya persiapan sesuai kriteria yang saya bilang ini, saya mau mengangkat iman saudara. Percaya akan ada jawaban Tuhan dalam hidupmu. Percaya ada mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi bagi saudara yang mungkin belum punya persiapan, saat ini firman Tuhan datang. Itulah gunanya saudara datang beribadah. Ada firman Tuhan datang, menegur, membetulkan, supaya kita lebih lagi dalam pengiringan kita sehingga kita sempurna di dalam Tuhan. Agar kuasa-kuasa Tuhan itu, agar mujizat Tuhan itu berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan saudara. Kita nyanyi satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin Yesus. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, pujian ini mengatakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan seperti apa sih saudara? Ketika saudara punya pasangan, ketika engkau dibilang setia itu, berarti engkau melakukan apa yang pasanganmu mau. Engkau berusaha untuk menyenangkan hati pasanganmu. Engkau berusaha untuk tidak berpaling dengan yang lain, itu yang namanya setia. Nah, saudara, kalau Tuhan mau apa dalam hidupmu, Tuhan mau engkau punya persiapan-persiapan, Tuhan mau engkau melakukan firman Tuhan, maka kalau engkau adalah orang yang setia, engkau akan melakukan itu. Kemudian apa saudara? Orang yang percaya, apapun yang terjadi saat ini, masalah sebesar apapun, saya percaya sejak mulai masalah COVID ini saudara, dari beberapa sekitar 2 tahun yang lalu, banyak terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita saudara. Banyak bisnis-bisnis besar tumbang saudara. Banyak pekerjaan-pekerjaan hilang, banyak hal-hal berubah semua saudara. Termasuk dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak berubah saudara. Tetapi sekali lagi, kita tetap percaya saudara. Kita tetap percaya apapun yang terjadi, rancangannya Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera bagi setiap umatnya yang percaya saudara. Saudara taruh dalam hatimu, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera bagi saya yang percaya, bagi saya yang setia.
Nah, sekarang koreksi dirimu. Mungkin selama ini engkau sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin kesetiaanmu kendor. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tetap setia dan percaya. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Banyak masalah dalam hidup kita. Tetapi biar kita punya persiapan. Sehingga mujizat dan kemenangan itu menjadi milik saya dan saudara. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri, saudara. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Engkau yang mau setia dan percaya, angkat tanganmu, sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi angkat imanmu, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Angkat imanmu, angkat percayamu, siapkan hatimu. Percaya mujizat Tuhan terjadi buat orang yang bersiap. Percaya mujizat Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah bagi Dia Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan untuk disampaikan oleh hamba-Mu, mengingatkan kami bahwa waktunya sungguh sangat singkat. Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput gerejanya. Supaya kami tidak ada yang tertidur, tidak ada yang lengah, tapi kami berjaga-jaga mempersiapkan diri kami, membenahi hidup kami, merias manusia batiniah kami, sehingga ketika mempelai sorgawi, mempelai laki-laki itu datang, kami sebagai mempelai wanita sorga didapati sudah siap dan akan dibawa masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang terus pakai urapi hamba-Mu Bapak Paul, Tuhan yang memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, anak-anaknya yang saat ini juga kurang fit kondisi badannya, Tuhan yang jamah, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan kedua anak ini dalam nama Yesus. Alirkan kuasa kesembuhan mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki, terutama pencernaannya. Tuhan kiranya pulihkan anak-anak ini, bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang memegang tangan anak-anak ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan hati dari hamba-Mu Bapak Paul, Tuhan yang tahu. Tuhan yang sanggup mengabulkan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Dipersilakan hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan bisa maju ke depan. Kita tunduk kepala satu kali lagi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darah-Mu yang membenarkan kami, darah-Mu yang memperdamaikan kami. Tuhan yang sudah menyucikan segala dosa, kejahatan, dan segala noda kami. Ketika kami makan dan minum roti dan anggur, kami akan mengingat karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Engkau yang rela menderita, rela mati di atas kayu salib itu, karena ingin membuktikan Engkau mengasihi dan mencintai kami lebih dari apapun juga. Di depan kami ada roti dan anggur. Tuhan yang memberkati dan menyucikan roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci ini. Dan semua kami juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang juga memulihkan kondisi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sementara hamba-hamba Tuhan membangkitkan perjamuan suci bagi kita. WL dan singer bisa naikkan pujian. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kenaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kenaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kenaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri.
Saya berikan kesempatan untuk setiap kita datang secara pribadi kepada Yesus. Kita membuka hati kita biar Dia sendiri yang menilai dan yang menyelidiki kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang melayakkan dan mengampuni kami. Segala sesuatu yang kami lakukan lewat pikiran kami, lewat perkataan dan tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang layakkan, Tuhan yang ampuni kami, supaya perjamuan suci ini mendatangkan berkat bagi kami, bukan mendatangkan kutuk dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Sama-sama angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Pandang Yesus. Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi dan mencintai kita. Dan ketika kita juga terjatuh, Dia selalu menunggu untuk kita kembali bangkit dan datang kepada Dia. Jangan menjadi lemah dan putus asa oleh karena masalah, persoalan, dan pergumulan hidup. Tapi ingat Dia, pandang Dia yang setia dan taat melakukan apa yang telah Bapa perintahkan kepada Yesus. Dia tunjukkan kesetiaan dan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Saya bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus? Sama dengan percaya. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Kita patut bersyukur oleh pengorbanan Yesus. Darah yang tercurah dari atas kayu salib itu yang membasuh dan menyucikan kita dari segala dosa dan segala kejahatan kita. Darah itu yang memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita memiliki hubungan, kita memiliki akses langsung kepada Bapa. Dia mengakui kita sebagai anak-anaknya, dan kita bisa memanggil Dia Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang telah membasuh kami, Kau yang telah menyucikan kami, sehingga kami layak datang menghampiri hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus? Kita minum bersama-sama dengan percaya.
Haleluya Yesus, haleluya. Setiap kita angkat tangan, naikkan syukur rasa terima kasih-Mu bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus, Kau Tuhan yang berkorban bagi kami. Layaklah Kau disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus. Yara lava sikapa yara wata yara lava. Ina yara lava sikapa yara lava. Yara lava tarawa sande. Kami bersyukur Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu? Orang yang penuh kelemahan. Kami orang yang berdosa, orang yang jatuh bangun dalam pengiringan kami. Tapi Engkau-lah yang setia, Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang mengangkat kami kembali dan menuntun kami dalam kebenaran. Kiara lava sikapa yara lama sande, kiara lava tayana lava. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kiara lava sikapa lava tayana lava. Yesus Tuhan, Yesus. Yesus, Yesus. Kiara lava karawa tarawa sikapa yara lamu. Kiara lava tarawa sande. Kiara lava karawa tayana lamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap kita angkat suara, sembah Dia, naikkan syukur dan rasa terima kasih kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ini hidup kami. Kami mau lebih lagi. Datang sujud menyembah, membawa hidup kami, mengabdikan hidup kami hanya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory, glory. Haleluya. 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 Kiara lava sikapa rawata ya lalamu. Kiara lava karawasane. Kiara lava ya lalamu. Kiara lava karawasikapa ya lalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat sukacita dan kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih buat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan. Kami terima kemenangan yang gilang gemilang dalam nama Yesus. Kita semua bersama-sama memberikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan pujian. Kita katakan sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagi-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagi-Mu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku memuji nama-Mu, ku memuji nama-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu.
kehendakmu, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu, lawatanmu, sukacita yang kami nikmati di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan yang kudus pada saat pagi hari ini. Sebagai penerima tamu, petugas kolektan, tugas perjamuan suci, song leader, singer, tim musik, multimedia, dan juga hamba-Mu Bapak Paul yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang terus memakai, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan yang tahu segala pergumulan, Tuhan tahu segala kebutuhan mereka. Tuhan yang memberkati dan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Seluruh sidang jemaat Tuhan juga yang sudah datang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan yang tahu segala masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang menolong. Kalau ada saat ini kami datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa dan yang berkuasa itu menjamah dan menyembuhkan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan demi kemenangan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam rencana-Mu. Semakin memperkenankan hati Tuhan, hidup kami, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan Gereja GPP Siloam Pondok Chandra dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memulai, kami percaya Tuhan juga yang akan melanjutkannya. Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kami, terutama kebutuhan kami untuk memiliki gedung sendiri. Kami tetap taruhkan pengharapan kami kepada Yesus. Kami hanya mengandalkan Tuhan, karena kami menyadari kemampuan kami terbatas, keuangan kami juga terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami berdoa juga buat rencana Natal yang akan kami adakan di tempat ini tanggal 12 Desember. Kiranya Tuhan yang tolong baik segala biaya yang kami butuhkan. Cuaca juga supaya terang benderang, memungkinkan semua sidang jemaat-Mu datang di dalam sukacita dan di dalam kebahagiaan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia, Tuhan yang curahkan damai sejahtera buat bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan yang sudah menolong sehingga COVID-19 ini juga sudah semakin melandai. Dan kami percaya Tuhan yang akan bekerja sehingga virus ini juga lenyap dari bangsa kami. Kami bisa hidup normal kembali, bekerja dengan normal, beribadah dengan normal. Anak-anak kami juga sekolah dengan normal kembali. Tuhan yang berikan hikmat akal budi, berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, terutama kepada Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Tuhan pakai supaya lewat pimpinan kami ini, mereka bisa tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan membawa bangsa ini ke depannya lebih baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang lindungi dan sertai perjalanan kami pulang, kami yang jauh maupun yang dekat. Tiba di rumah dengan selamat. Dengan sukacita kami berkumpul kembali bersama-sama dengan semua keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.